Kamis 1 Mei 2025, buruh kembali melakukan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Kaum buruh turun ke jalan untuk terus menyuarakan perbaikan nasib dan kesejahteraan mereka. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bilang ada 6 tuntutan yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo saat peringatan May Day. Said mengklaim lebih dari 90% buruh akan hadir di perayaan Hari Buruh di kawasan Monas, Jakarta. Akan dilaksanakan di lapangan Monas, dan insya Allah dengan seizin Bang Dasko tadi sudah menyampaikan dan Pak Mensesnek, Pak Menseskap bahwa Pak Presiden Prabowo hampir bisa dipastikan hadir di dalam perayaan May Day tersebut. Bisa dipastikan 90% lebih buruh berkumpul merayakan May Day di lapangan Monas. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU Perampasan Aset dalam memberantas korupsi. Dan satu lagi adalah ratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang perlindungan buruh perikanan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan hadir di peringatan Hari Buruh atau May Day. Mensesnek menambahkan agenda pertemuan Presiden dengan buruh sudah direncanakan sejak lama. Teman-teman panitia peringatan acara May Day memang beraudiensi dengan kami sekaligus mengantar undangan kepada Bapak Presiden. Dan kami sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bang Said Iqbal bahwa Bapak Presiden langsung merespon dengan insya Allah beliau akan hadir esok di acara peringatan Hari Buruh Internasional. Karena bagi Pak Prabowo, tadi saya sudah sampaikan bahwa pilar ekonomi kita salah satunya adalah teman-teman buruh. Di tengah aksi para buruh pada May Day, bayang-bayang ancaman pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi. Bahkan, data menunjukkan jumlah buruh yang di PHK cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, selama tahun 2024 ada 77.965 buruh yang di PHK. Sementara di tahun 2025, data dari Januari hingga Februari setidaknya sudah ada 18.610 buruh yang juga kehilangan pekerjaan akibat PHK. Tingginya angka PHK menimbulkan isu kondisi ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Bahkan ada anggapan Presiden dibohongi menterinya tentang kondisi ekonomi yang baik hanya di atas kertas. Tetapi beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo dengan tegas membantahnya. Presiden menyatakan dia akan bekerja agar kekayaan negara bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali melihat suatu keberhasilan yang nyata, ada yang mengatakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak, di depan mata ekonomi kita, di depan mata ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Berbeda saat pemerintahan Jokowi kala itu, pada peringatan Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menemui para buruh dan berpidato di hadapan mereka. Lantas, akankah 6 isu tuntutan buruh akan terrealisasi? Dan bagaimana nasib serta kesejahteraan buruh ke depannya? Tim Liputan, Kompas TV.